sakhiru minan nabi. Ya. Oh, Jadi nah kemudian Rasulullah itu kalau pas lagi keluar ke Ka'bah untuk sholat, ya, faghtadal musyrikun, orang-orang musyrik itu marah. Faqala ba'duhum li ba'din. Lalu nanti sebagian yang lain itu berkata kepada yang lain kan, man ya'ti bisala jazuri bani fulan wa yulki ala dhahri Muhammad. Siapa yang membawa atau melempari itu tadi, apa ususnya unta tadi, dari Bani siapa gitu. Kemudian melempar ke Bani Muhammad, ke apa namanya punggungnya Muhammad. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid itu dia berdiri, segera berdiri, wantadhara hatta sajada Rasulullah fawadahu ala dhahri. Terus dia itu nunggu sampai kalau Rasulullah sujud, ditaruhlah di atas apa namanya itu punggungnya. Lalu nanti kaum itu akan menertawakan, sakhiru mengejek Nabi gitu. Jadi apa namanya bukan hanya fisik ya yang disakiti, tapi juga diejek, itu dihina, diketawain kan. Nah, ketika melihat itu Ja'at Fatimah bintu Rasulillahi tamsahu hadhil qadurat. Ya, terus kemudian Fatimah melihat itu, lalu nanti Fatimah yang membersihkan. Fatimah membersihkan, wahya tabeki, lalu dia menangis, waqad salat dumu'uha, air matanya mengalir, ala khoddaiha, di atas pipinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi sabril mu'mini wa thiqatihi bi rabbih. Kemudian Rasulullah berkata tentang kesabaran orang yang beriman dan keteguhannya pada Tuhannya. Maksudnya Rasulullah itu menghibur ya, menenangkan lah ya karena Fatimah nangis tadi. Nah, terus mengatakan lata beki ya bunayati, jangan menangis ya anakku, fa innallaha nasirun abaki. Sesungguhnya Allah itu akan menolong ayahmu, akan menolong bapakmu. Lanjut, sekarang siapa berikutnya? Baca lagi. Mbak Novi udah siap? oh ya, teacher. Maaf, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, Suma ya, teacher ya. Ya, ya Mbak. Suma. Suma rafa'a yadaihi ilal masa'i da'iyan ila sama'i da'iyan ala ulaika alladzina adawuhu faqala. Kemudian Rasulullah ya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit da'iyan dan berdoa atas apa yang telah apa ini Ya, ada pada orang-orang yang menyakitinya. ada orang-orang yang menyakitinya dan berkata, Allahumma alaika bi abi jahlin wa utbah ibni Rabi'ah wa akhi Jaibah wal walidi ibni Utbah wa Umayyah ibni Khalaf wa Uqbata bin Abi Mu'il. Ya Allah kepada Ya maksudnya udahlah ya Allah engkau yang membalaslah gitu, balaslah Abi Jahal, Abi Jahal lalu Utbah bin Rabi'ah, ya dan saudaranya Saibah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid gitu. oh ya. Ya itu orang-orang yang mengusir Rasulullah. Lalu walaqadis tajaballahu lidu'ai nabihi. Didoai Nabiyihi. Kemudian Allah menjawab, mengijabah Mengabulkan. doanya dengan atas doa nabinya. Famatu jami'an yauma ghazwati badrin. Mereka akan meninggal Mereka seluruhnya semua pada akhirnya meninggal. perang Badar. Nah, pada perang Badar tuh mereka semua mati. Oke. Terus ada Mbak Mira nggak di situ? Bu Us, mau ikut baca Bu Us?
Bu Husnul derek maos, Bu Hus. Nggih monggo Bu. Nggih, ada harokatnya aja kok, Bu. Baca tok ya, nggak terjemah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadata data yaumi anda'a Uqbatu bnu Abi Mu'aitin Heeh. Quraisyan kullaha lit-ta'ami fahadaru illa Rasulullah fadhahaba Uqbatu ilaihi faqara'a Rasulullahul Qur'an wa da'ahu ilal Islam fa aslama wa kana lahu sadiq wa ummaitu Umayyah. bnu Khalaf. Umayyah. Ya. Oh, Umayyah. Umayyah tuh bnu Khalaf. Wa kana Rasulullah yusammaihi ra'sal kufri. Yusammihi. Oh, yusammihi ra'sal kufri. Faqala Umayyah di Uqbata. Kaifa tuslimu wa tatsba'u Muhammad la ukallimuka hatta takfur bihi wa tu'dhiyahu. Apa artinya wa hadatsa dzata yaumi. Nggih. Nah, jadi suatu hari itu ada kejadian, ya, hadatsa itu kan kayak ada suatu peristiwa kejadian. Anda'a Uqbatu bnu Abi Mu'aid. Jadi apa namanya? Uqbah bin Abi Mu'aid ini dia mengundang orang Quraisy untuk makan. Ya. Nah, terus kemudian mereka ini semua hadir kecuali Rasulullah. Lalu si Uqbah ini tetap meminta Rasulullah untuk hadir. Faqara Rasulullah Al-Quran, lalu Rasulullah membaca Quran dan mengajaknya untuk masuk Islam. Itu. Nah, jadi ini ceritanya itu Rasulullah itu gini, nego gitu ya. Dalam artian kan karena Rasul itu nggak makan, nggak jamuannya si siapa tadi Uqbah bin Abi Mu'aid itu. Nah, Rasulullah nggak makan, lalu Rasulullah ini nego kepada si Uqbah bin Mu'aid. Saya mau makan makananmu kalau kamu masuk Islam itu. Nah, akhirnya fa'aslama wa kana lahu shadiqun. Nah, akhirnya kan si Uqbah ini tadi dia masuk Islam, tapi pura-pura gitu. Cuman supaya Rasulullah mau hadir dan menikmati jamuannya tadi gitu. Nah, lalu dia ini kan teman karib ya. Uqbah ini punya teman karib namanya Umayyah bin Khalaf ini. Nah, Umayyah bin Khalaf ini kalau sama Rasulullah diberi gelar kepalanya orang kafir gitu. Maksudnya didengkot kafir lah ya. Faqala Umayyah li Uqbah. Nah, lalu Umayyah ini temannya tadi berkata kepada Uqbah, "Kaifa tuslimu wa tatma'u Muhammad?" Gimana kamu kok jadi bisa masuk Islam terus ikut Muhammad gitu. La ukalimuka hatta takfura bihi wa tu'dziyahu. Nah, jadi ngancam temennya itu tadi. Merasa dia dikhianati karena kenapa Uqbah jadi ikut ajaran Muhammad padahal kan awalnya kan yang sangat memusuhi gitu. Nah, temannya ini nggak terima sih Umayyah bin Khalaf itu. Lalu dia bilang, "Aku tidak akan berbicara padamu sampai kamu kafir dan menyiksanya." Gitu. Fadhaba Uqbah ila Rasulillah wa jadzabahu min thawbihi wa khonaqahu khonkon syadidan. Mungkin khonaqo itu mencekik ya, Mbak. Coba Mbak Rinda carikan. Nah, lalu si Uqbah ini bukan dahabu ya, tapi dahabah. Jadi dia ini pergi ke Rasulullah lalu meludahi kayaknya nih kalau enggak salah itu. Mungkin menarik bajunya wa khonaqahu dan di antaranya itu kayaknya meludahi kok. Hatta ihmarat aina Rasulillah wa ausyaka alal maut. Mungkin mencekiknya. Khonaqah itu apa, Mbak? Strangling. Strangling Betul, tuh. betul. Iya, betul, mencekik. Oh, jadi dia mencekik ya.
Soalnya kalau yang di cerita lain tuh kayaknya tuh dia meludahi terus sampai kemudian ternyata ludahnya itu kembali ke dirinya. Sampai kayak ada bopeng gitu di wajahnya dan itu apa kayak gosong gitu. Itu sampai dia meninggal nggak hilang itunya. Nah, jadi terus itu tadi ya, dia mencekik Rasulullah hatta ihmarat aina Rasulullah sampai mata Rasulullah memerah wa ausyaka alal maut hampir meninggal. Wa tafalal kafiru fi wajhi Rasulillah. Apa mungkin tafala ini mungkin Mbak yang apa tuh? Meludahi mungkin. Walam yukhallishu minhu illa Abu Bakrin As-Siddiq dan tidak ada yang menyelamatkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq alladzi jaa sari'an yang segera datang bahwa yudafi'u an Rasulillahi wa yaqulu dia yang membela Rasulullah dan berkata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah apakah kamu akan membunuh seseorang ya yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Laqad kanat haqqan hadhihi hiya jarimatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah jelas ya, sudah sangat benar, sudah sangat jelas ini adalah pidana ya, menyakiti Rasulullah. Annahu amana billah wa lam ya'budil asnam. Padahal Rasulullah itu beriman kepada Allah, tidak menyembah asnam. Wa ma ajmal hadhil jarimata allati tudkhilu sahibahal jannah. Maksudnya yaitu penyiksaan itu tadi nanti akan memasukkan Rasulullah ke dalam surga. Laqad hanal adzabu ala Rasulillahi wa sahabatihi. Jadi begitu hinanya lah apa azab pada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu. Faka'annama ista'dzabul azab. Nah, kemudian ista'dzabul azab ya, faka'annama mereka ini menerima siksaan. Wah taqorul musyrikin. Mereka itu juga dihina oleh orang-orang musyrik. Fakanat ayatullah fil Quran tarsumul basmata ala syafahil mu'adzabah. Maksudnya begini. Karena itu tadi dia sudah menyiksa Rasulullah ya. Maka akhirnya mendapatkan balasan untuk si Uqbah bin Abi Mu'id tadi. Uqbah bin Abi Mu'id tadi dia apa ini disebutkan di sini tarsumul basmata ala syifahil mu'adzabah. Lalu jadi ada semacam tanda gitu ya di syafah di mulutnya ini mu'adzabah atas adab itu tadi. Fatahawwalal mu'adzabuna ila qisasin mu'athiratin turwa fit tarikh wa ila kawakib dzurriyyatin tudhi'ut thariq lil hayara fi tariqillahi ta'ala. Nah, maka orang-orang yang orang-orang yang disiksa tadi ceritanya menjadi dikisahkan dalam sejarah. Wa ila kawakiba duriyatin kaukabun duriyun itu kan artinya kan apa tuh namanya bintang-bintang yang berkilau ya. Tudhi utorik menyinari jalan lil hayaro fitorikillahi ta'ala. Ya maksudnya orang-orang yang mendapatkan penyiksaan di awal-awal itu mereka lah ibarat bintang-bintang yang menerangi cahaya apa keislaman itu gitu karena mereka ini yang ya bisa dikatakan membuka jalan sehingga Islam bisa sampai pada sekarang itu kan ya karena perjuangan orang-orang yang Berisi aja. Iya.
Bentar, aku jawab dulu. Halo, nggak denger ya Mbak? Halo, halo. Ya, tadi freeze, teacher. Halo? Freeze. Oh, tadi freeze ya? Silakan Mbak Rinda. Walam taktafi Quraisyun bil ta'dzibil jasadi. Taktafi apa tidak? Taktafi itu cukup. Tidak cukup Ya, Quraisy tidak cukup dengan menyiksa fisik saja. balkanu yu'zuna Rasulullahi bil qawli aidan fatahamuhu bi annahu majnun. Mereka juga mengejek ya, menyebut Rasulullah dengan Dengan perkataan. menyebutnya gila. Jadi itahama itu kan menuduh. Ya, jadi dianggap gila. Terus Suma qalu anhu innahu syair. Lalu mereka mengatakan tukang sihir. Tukang buat sihir gitu. Membuat tukang sihir ya. Wa wasofuhu bi annahu kana sahiron qad ta'allama as-sihra wal kihana. Wasofuhu ya menyifatinya, maksudnya ya ya itu tadi memberi stigma kira-kira kayak gitu ya. Bi annahu kana sahiron. Teacher, maaf itu yang pertama syairun itu tukang membuat syair gitu ya, teacher. Syairun. Ya si syair itu juga bisa Innahu tapi atau ada syairun. kata lain. Atau kadang syairun sama majnun itu juga hampir sama sih, Mbak. Oh, gitu. Wakana Umayyatu banu Kolafin yang tadiru Rasulullahi fayal mizuhu wayah mizuhu. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Kihana tadi udah diartikan Mbak, Kihana tadi. Kihana itu kayak peramal gitu loh. Jadi Rasul itu dianggap penyihir yang belajar sihir dan dukun gitu, perdukunan. Jadi dibedakan ya teacher ya, sihir sama itu peramal. Ya itu kalau di bahasa Arab gitu, sihir dan kihana. Kihana itu kan ya lebih ke, kan kalau ada hadis Nabi kan mengatakan man ata kahinan kan. Yang siapa yang datang kepada tukang ramal terus sholatnya nggak diterima 40 hari itu loh. Man ata kahinan fa apa ya? Fasa alahu, kalau nggak salah itu gimana bunyi. Maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam itu loh. Itu baru datang itu. Man ata kahinan. Nanti kalau ketemu hadisnya itu pakai bahasa kahin. Jadi kahin itu juru ramal. Nah mungkin beda ya juru ramal dengan sihir. Gimana? Jadi kalau sihir itu mungkin dia pelakunya yang melakukan ini. Terus kalau baca ramalan bintang di majalah-majalah itu gimana tuh? Ya itu bagian dari kihana itu kan Mbak. Kalau sihir itu kan dia yang pakai bulu. Asal nggak percaya mungkin Ustazah ya. Gimana Bu? Asal nggak mempercayai mungkin. Kalau sekedar baca mungkin nggak apa-apa mungkin ya. Ya kan kita baca doang nggak percaya dong. Kalau bacanya kadang-kadang zodiak itu ya Mbak. Iya. Iya itu. Kayaknya jangan-jangan baca sama dengan mendatangi teacher, bersama dengan mendatangi penyihir. Nah itu dia ya, mendatangi majalahnya.
Nah, mungkin itu kali dia niatnya baca karena memang pengen tahu atau dia cuma nemu koran di depan rumah ya dibaca. Kalau niatnya memang dia baca terus untuk tahu ya mungkin itu sama dengan mendatangi. Tapi kalau kayak buka koran terus akhirnya penasaran juga. Tapi ya beginilah sebetulnya kan dalam beragama itu tidak juga yang sempit begitu. Ya, dalam artian ya misalnya kalau hadisnya itu mengatakan datang gitu kan berarti dia datang dengan ada keperluan gitu kan dengan kemudian percaya itu nanti lebih ke penafsiran sih sebetulnya ya begitu. Oke. Jadi sihir ini tadi ya Walgihana. Terus wakana Umayyah Wakana Umayyatul Banu Kholafi yantaziru Rasulullah fayal mizuhu wayah mizuhu. Umayyah bin Kholaf mencari Rasulullah. tunggu. Yalmizu apa tidak? Ya Yalmizu dan Yagmizu itu ya semacam apa itu? Mbak ini kosakata baru juga ini sih. Yalmizu. Dicari dulu. Yalmizu. Tapi ada sih di Quran Yalmizunal Muqtawiin itu. Saya kok belum tahu artinya. Ya. Yalmizu. Lamaza. Mbak Dini bisa bantu cari Mbak Din? Yalmizu berarti mengkritik, Hah? merasani nih. Tuwing to sinal. To To sinal, to sinainal. Apa sih signal. maksudnya? To slender. To criticize. Ya mengejek itu tadi kan aba itu kan mencerca kan, mencela kan. Aba itu tadi artinya. Ya. Slender itu tadi mencela ya Mbak? Iya, Aku yang nggak seberapa bisa ngerti bahasa Inggris yang aneh-aneh. sama juga. Gomaza to Sama defend, juga. to flash. Ya sama itu to slender tuh itu kan iya. Ya pokoknya ya itu tadi mungkin mencela, mengejek, ini. Nah, ini kan ya ibu ini kan ya ibu itu artinya mencela. Ayah ibuhu siron wajahron. Jadi mencelanya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, kemudian walama tufi al-Qasim Abdullah. Kan Rasulullah kan waktu itu saya sudah jelaskan di sini kan, yang anak Rasulullah ada 7 kan, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, yang pertama kan Qasim namanya. Nah, ketika Qasim itu meninggal dan wa Abdullah walama tufi al-Qasim wa Abdullah walada Rasulillah. Nah, kayak gini tuh loh konteksnya kita harus paham. Walada itu kan bisa berarti melahirkan kan ya Mbak Novia. Walada yalidu kan melahirkan. Nah, apalagi di sini domirnya kan nggak dua. ada alifnya, teacher. Gimana? Kalau misalnya fiil kan waladanya nggak ada alifnya di belakangnya. Nah, kan dia Qasim dan Abdullah 2 orang. Oh, iya iya. Nah, iya. tapi kan nggak mungkin laki-laki melahirkan. Sebentar kan. Nah, kan? Jadi, tapi di sini sudah ada kata kerjanya. Walama tuwufiyal Qasim wa Abdullah. Ketika Qasim dan Abdullah itu meninggal, walada Rasulillah. Berarti di sini maknanya walada di sini dia bukan fiil, tapi isim. Isim musanna mudhof. Karena Kan? ini Rasuli itu ada kasroh kan yang Rasuli. Nah, jadi mudhof makanya. ilaihnya. Jadi rasulinya di sini sebagai mudhof ilaih. Maka walada di sini bukan fiil madhi untuk 2 orang bukan. Tapi dia adalah apa tuh? Mudhof. Isim Mudhof ya. isim musanna rofa. Paham ya Mbak Nov? Mbak Dini, sampai sini enggak itunya? Ya, ini betul, betul. sebagai Ya, mudhofnya kan, teacher. Dia aslinya waladani gitu kan, Jan? Ah, Waladani. Aslinya Terus dia jadi waladani. mudhof.
Nah, karena dia mudhof maka hadzaf nun Ya. ya. Maka dia hadzaf nun. Terus dia itu dengan alif kan berarti karena dia marfu. Nah, kan ini bisa waladai Rasulillah kalau posisinya sebagai mansub. Tapi karena dia marfu dengan alif, hadzaf nunnya karena mudhof. Nah, itulah Nah, belajar ini bahasa Arab. jadi badal juga ya, teacher. Badal dari Qasim ya, teacher. Ya, betul. Dia badal. Makanya Badal marfu. dari Qasim. Qasim dan Abdullahnya itu kan badalnya ke walada itu. Ya, jadi ketika Qasim dan Abdullah itu meninggal, dia dua orang ini adalah anaknya Rasulullah. Kanal Asub bin Wa'il As bin Wa'il As-Sahmi yaqulu an Rasulillah innahu abtar. Jadi terputus. Ai maqtu'un nasli wa dzurriyyah. Nah, jadi kan karena anaknya meninggal, maka dia dihina lagi, dianggap terputus keturunannya. Gitu loh. Jadi dianggap terputus keturunannya. Padahal ini kan kalau kita baca hikmah ya atau apa maksudnya rahasianya kenapa Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah waktu masih kecil ini kan juga ada maksud gitu. Karena kalau kita ini ya kita lihat sejarah para khalifah itu antara Abu Bakar dan Ali itu kan di awal-awal kekhalifahan itu kan ada dalam tanda petik perselisihan kan. Siapa ada yang mengusung Ali, ada yang mengusung Abu Bakar. Karena ada yang mengatakan Rasulullah itu loh belum dikuburkan, kenapa kok sudah mikirkan soal khalifah gitu. Nah, itu maka kemudian sampai muncul ada aliran Syiah dan seterusnya itu kan berawal dari situ. Nah, itu padahal bukan anak langsung Rasulullah saja ada perselisihan seperti itu. Nah, andaikan malah anaknya Rasulullah ini masih diberi hidup sampai pada kan bisa jadi ya apa yang terjadi kan? Maksudnya ya mungkin terlalu mengkultuskan atau bagaimana kalau itu kan. Maka itu anak laki-lakinya itu diwafatkan ketika masih kecil-kecil. Jadi Rasul ini hikmahnya ya sudah sejak kecil yatim itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa ya Allah memang yang mengasuhnya. Nah, begitu juga diwafatkan anak-anak laki-lakinya itu supaya ya untuk menghindari apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau diberi hidup anak-anak lakinya itu. Nah, ini oleh si As bin Wa'il. Kalau As bin Wa'il ini adalah ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Kalau enggak ya, kan ada Abdullah bin Amr bin As. Ini orang yang sama atau enggak? Sebenarnya saya cek lagi. Kan kalau yang Abdullah bin Amr bin As itu kan orang-orang yang ini kan, maksudnya yang akhirnya juga masuk Islam dan kuat gitu keimanannya. Nah, jadi ini dia si As bin Wa'il As-Sahmi ini dia menuduh Rasulullah ini terputus keturunannya gitu. Maka kemudian turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Jadi ini kalau saya tuh akhir-akhir ini tuh jadi berpikir gini ya. Ternyata kita membaca Quran, membaca hadis, terus belajar sirah, itu nanti tuh semua akan ada kaitan gitu. Baru-baru kemudian ketemu blueprintnya. Misalnya gini ya, di hadis Nabi itu kan biasanya ada an Abi Hurairah, an Jabir, an siapa itu kan kita kalau misalnya tahu sosoknya itu pernah membaca sirahnya, itu akhirnya kebayang, oh hadis ini maka dia menjadi hadis sahih karena dia diriwayatkan oleh sahabat yang bernama ini dan dia kan kepribadiannya seperti ini gitu. Nah, ini kan dulu kalau belajar hadis itu kan ada namanya takhrijul hadis ya untuk mengeluarkan apa ya takhrij itu kayak kalau mengeluarkan diartikan secara letterlek sih agak ini dalam artian dikupas gitu dicari siapa sanatnya ini gitu. Nah dulu saya berpikir kok bisa ya mengetahui gimana sosok-sosok dari para perawinya itu kan, maka kan ada hadis itu bisa dikategorikan hadis sahih hasan, terus ada yang mursal, ada yang aziz ya atau apa itu nama-nama hadis itu. Nah, itu kan
karena kita melihat pada sosok yang meriwayatkannya, yang menceritakan. Nah, itu nanti kan ada satu materi yang namanya Rijalul Hadis. Rijalul Hadis itu membedah sosok orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis itu. Misalnya dia namanya Jabir, an Jabir bin Abdillah bin siapa apa an siapa. Nah, itu kan dicari satu-satu. Oh, Jabir ini dulu orangnya begini. Nanti dia dapatnya dari siapa lagi, terus gimana orangnya. Nah, itu maka diketahui. Nah, terus kemudian saya berpikir ya ini termasuk misalnya kita ketika membaca ayat Quran, ini kan ada kronologinya toh. Jadi inna syani'aka wal abtar ini ternyata terkait dengan karena As bin Wa'il As-Sahmi ini mengejek Rasulullah. Terus misalnya surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab itu karena ada cerita tentang Abu Lahab yang mengatakan Rasulullah itu celaka. Maka sebenarnya yang celaka Abu Lahab, gitu kan? Lalu kemarin tuh bahas yang surat Al-Kafirun kan ya Bu Us, yang apa kalau versi lain mengatakan yaitu apa orang-orang Quraisy sudah mulai nego kan, nego sama Rasulullah kalau misalnya kamu mau Muhammad setahun menyembah Tuhan kami, lalu nanti setahun kami menyembah Tuhanmu bergiliran. Nah, akhirnya turun surat Al-Kafirun itu. Yang nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, terus ada yang mengatakan ya terkait dengan ucapan Rasulullah, meskipun apa itu matahari diletakkan di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah ini. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ini nanti ada ketersambungan itu. Kita mau, maka saya sering katakan kita belajar apa ya Islam ya, misalnya berangkatnya dari manapun itu nanti akan ketemu Qurannya dulu kah, atau sirohnya dulu, atau bahasa Arabnya dulu. Kalau kata Mbak Endang, bahasa Arabnya dulu yang utama, harus tahu bahasa Arab karena itu kunci. Karena itu kunci. Kalau bahasa Arabnya belum itu ya untuk memahami hal-hal yang itu sulit gitu. Sehingga memang untuk memahami Quran perlu bahasa Arab. Untuk mengerti kisah-kisah seperti ini kan harus bisa bahasa Arab juga gitu. Nah, cuman belajar bahasa Arab memang butuh waktu yang tidak pendek memang gitu. Dan tidak mungkin sih kalau misalnya kita sungguh-sungguh walaupun sudah dewasa juga ya itu tadi mungkin kalau misalnya karena terbentur usia gitu kan. Kalau belajar kaidah seperti itu tadi kalau sudah sepuh ya rodok males ya Mbak Nov ya. Tentang mudhof ilaih. Itu saya kalau nggak belajar dari kecil, itu saya ngebayangin diri saya sendiri loh. Kalau saya nggak belajar dulu sejak saya masih remaja, mungkin kesulitan saya belajar sudah di usia dewasa begini. Kecuali kalau kayak Mbak Novi memang orangnya tekun. Tapi itu lupa terus teacher kalau apa namanya nggak sering dilatih tuh lupa lagi gitu. Nah, iya. Seperti lupanya. Lah iya, makanya jadi harus dipraktekkan yang gitu tadi Mbak ya. Jadi terus ingat, walada Rasulillah. Itu kan bayangan kita kan walada itu kan walada. Oh, ini fi'il madhi, dhomirnya huma gitu kan? Kan bisa jadi begitu. Nah, tapi ternyata dalam konteks kalimat tadi dalam strukturnya tidak. Tapi dia adalah isim. Isim musanna mudhof. Kan begitu. Isim musanna mudhof. Nah, ya hal-hal yang semacam ini baru teks-teks ini ya, teks-teks yang tidak suci. Maksudnya yang kalau kita belajar studi Islam itu ada istilah profan dan sakral gitu. Sakral itu ya Quran itu sudah memang suci gitu. Kan ada yang teks-teks profan itu dalam artian buatan manusia yang bisa saja kita ini tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh penulisnya gitu. Nah, apalagi kitab suci Quran yang begitu sakral itu, ya hanya Allah yang tahu gitu. Sehingga tugas kita itu kan sebenarnya hanya menafsirkan. Nah, menafsirkan itu ya memang ada peluang benar, ada salah gitu. Maka misalnya ada ayat yang berbunyi innallaha lama'al muhsinin. Coba Mbak Novi kalau mengartikan innallaha lama'al muhsinin itu gimana strukturnya? Innallaha lama'al muhsinin. Maaf. Sesungguhnya Allah lama itu apa teacher? Nah, ya sekarang tergantung lamaannya itu diartikan apa.
Lama. Lah itu sungguh kan? Lah yang tauhid. Lah Lah sungguh. tauhid. Oh, Ah. kirain lama fiil. Nah, itu tadi. Dan Mbak Novi nggak salah. Karena ada juga yang mengartikan begitu. Nah, itu. Jadi maksud saya Fiil itulah lama kenapa itu ada, teacher. Kenapa? Fiil lama itu memang ada. Ada. Lama itu artinya berkilau. Oh, Nah, sehingga kalau innallaha lama al-muhsinin, sesungguhnya Allah mengkilaukan orang-orang yang berbuat baik, membuat kinclong itu. ya Glowing. itu benar juga kan, teacher ya? Kalau kayak gitu bisa juga ya. Ya itu. Dan itu ada yang menafsirkan begitu. Itu dalam perspektif ilmu tasawuf. Seperti Fakhruddin Ar-Razi kalau tidak salah, itu kan dia punya tafsir. Nah, tafsir Ar-Razi itu kan tafsir lebih ke sufi kan, ke tasawuf. Itu dia mengartikannya sesungguhnya Allah memancarkan cahaya bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena lamaannya diartikan sebagai fiil. Nah, tapi yang Mbak Dini tadi ya nggak salah juga gitu. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, benarnya yang mana ya wallahu a'lam itu tadi kembalinya ya wallahu a'lam, ya Allah yang tahu apakah yang dimaksud oleh Allah adalah yang lama fi'il atau yang lama isim. Ya itu tugas manusia hanya untuk menafsirkan. Ya, teacher Gitu. itu kan kalau apa namanya satu kata aja itu kan artinya banyak banget kan, teacher ya. Iya. Nah, itu nanti kan para mufasir itu penafsirannya beda-beda lagi gitu ya, teacher ya. Iya. Dari satu kata itu tuh bisa bermacam-macam makna yang tidak nyambung satu sama lain gitu kadang-kadang. Nah iya. Heeh. Ya, maka itu tadi lama aja kan jauh tuh artinya. Yang Iya. satu benar-benar bersama, yang satu berkilau tadi. Memancarkan itu. Iya. Ya maka ya itu tadi meskipun nanti memang ada ya spesifikasi apa istilahnya klasifikasi tentang kata-kata apa pengelompokan apa istilahnya itu secara kebahasaan dalam itu ada ilmunya apa analisis bahasanya itu misalnya ayat-ayat itu ada yang dikategorikan ayat-ayat muhkam ayat-ayat mutasyabih misalnya kan kalau muhkam itu yang sudah pasti mutasyabih itu yang masih samar misalnya terus nanti mana yang masuk kategori kalimat ini atau ayat ini adalah yang yang umum. Nah, ini yang umum ini bisa ditaksis, bisa dikhususkan. Nanti, nah pokoknya kalau belajar yang, aduh, memang nggak pernah berhenti sudah, nggak akan cukup usia kita untuk belajar Quran dan bunga rampainya itu. Tidak akan selesai. Tapi ya semoga ikhtiar-ikhtiar kecil kita ini ya selalu ada tambahan pengetahuan untuk kita. Ya karena sudah asar tapi masih 5 menit lagi kalau mau dilanjutkan. Sedikit lagi. Bismillah saya lanjutkan ya wadhahaba rajulun ini tadi ya abtar tadi ayat ini turun ai mubghiduka wa karihuka huwallazi qata'allahu anhur rahmah wal jannah. Jadi maknanya orang-orang yang membencimu itulah Muhammad sesungguhnya yang terputus. Yang abtar itu yang syani'aka yang membencimu itu. Maknanya syani itu adalah mubghiduka. Nah, bagodho itu artinya karya. Pernah dengar gini? Pepatah Arab yang mengatakan, Ahbib habibaka haunan. Asa ayakuna baghidhaka yauman ma. Cintailah kekasihmu itu sewajarnya saja. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Gitu. Jadi mubaghidh ini dari bagodho atau abghodho. Ahbib habibaka cintailah kekasihmu haunama sewajarnya saja. Asa ayakuna baghidhaka yauman ma. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Nah, sebaliknya abghid baghidhaka haunan. Ya, jadi bencilah orang yang kamu benci itu sewajarnya aja. Asa ayakuna habibaka yaumama. Karena nanti suatu hari bisa jadi dia itu orang yang awalnya kamu benci menjadi kamu cintai. Nah, jadi mubghiduka. Ini arti dari syani tadi. Syani'aka itu maknanya adalah mubghiduka wa karihuka. Orang yang membencimu itu huwallazi qata'allahu anhur rahmah. Dia adalah orang yang
diputus rahmatnya dari Allah. Wal jannah, juga surga. Wa dhahaba rajulun yusamma an-nadrabna Harith ila biladi Faris fata'allama qisasu alfi lailah wa lailah. Ini kayaknya udah episode baru ini. Besok kita sampaikan di minggu depan insya Allah. Kalau belum mudik. Karena ada cerita tentang seorang yang dia namanya Nadir bin Haris. Dia pergi ke Faris, Persia ya. Kemudian belajar tentang kisah 1000 malam gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cek. Ya, sama-sama Mbak. Selamat Ya. Puasa. akhir. Selamat berpuasa dan selamat Tentu. selamat berbuka.